Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi malam saya dapat bahannya dari Pak Tusimin yang mendesain gambar ini. Jadi jam 10 saya baru selesai itu kebetulan. Jadi agak biasa tidur jam 9, bangunnya telat nih, mohon maaf sebelumnya. Jadi kita coba tampilkan gambarnya dari Pak Tusimin itu. Kalau menurut saya ya, dari sisi gambar untuk tampilannya cukup baik, cuma yang belum nanti RAB-nya menyusul. Tapi paling enggak dari gambar ini kita bisa berangkat untuk ke step atau langkah selanjutnya. Ini kita tampilkan gambar existingnya dulu, gambar awalnya, tampak depan dari ini nggak kelihatan ini Pak Anies, baru kelihatan lengannya aja nih. Ini kemarin sempat diukur dulu oleh Pak Anto, tukang kita yang dulu mengerjakan ini, dari sisi sebelah selatan ya. Itu Pak Anto yang dulu mengerjakan ini Pak, meninggikan lantai. Rubuh. Ini sisi belakang yang berapa udah rontok nih ya. Kebetulan saya lewat waktu itu sempat ambil gambarnya. Ini yang sisi samping ya. Ini gambar itunya, tapi kita lihat dari gambar di presentasinya. Udah lama nih saya nggak presentasi, jadi lupa lagi. Ini ya. Udah. Ini kayaknya goyang nih, nah, kan? Itunya. Kok munculnya nggak sesuai sama itu. Kok munculnya begitu.
View. Beda versi apa ya? Kok munculnya begitu? Pak Rahmat bisa dibantu, Pak? Kayaknya nih muncul, itunya ya zoomnya kali ya. Munculnya begitu. Gimana? Iya, maksudnya mau satu-satu gitu kan? Oh. Oh ini kali ya? Ya. Iya, sebelah itu. Oh ya baru ketahuan plus minusnya 100%. Apa hang ya? Munculnya situ. Nggak di layar. Nah. Nggak sama layar sama ini. Dekat ya. Eh? Ya. Begini. Makasih. Ya kita lanjutkan, sedikit kendala teknis. Ini tampak luar dari atas ya, untuk gambar desain yang baru masjid. Jadi ini sisi yang sebelah kanan kita ya, dari tempat wudhu dan WC toilet. Ini tampak depannya. Dan di sini ada, ya ini sebagai pemanis dibuatkan gambar tower. Tapi mungkin ke depannya kalau memang mau dibuat juga tempatnya pun bisa kita sesuaikan ya. Ya? Kurang ke atas. Oh. Amin. Jadi imam di rumah. Alah. Kita langsung ke gambarnya Pak ya. Kalau ini sebenarnya bahan presentasi dari yang buat Pak Tusimin itu. Ini tadi gambar yang saya tampilkan itu, dan ini bahan untuk apa? Sebagai proposal nanti ya kalau kita mau buat permintaan donasi. Ini gambar dari Maps, dari Google Maps diambil. Yang kuning ini adalah lokasi kita ya. Jadi ya overview-nya. Kalau kita ya, di sini juga ditampilkan sudah gambar sketnya dengan dimensi ukuran berapa, tapi kita mungkin langsung ke tampak gambar grafis. Ya. Ini adalah gambar tampak depan. Ya, gambar belakang, tampak belakang, rear view. Ini tampak samping, belah kiri.
pintu masuknya Pak Anies, Pak Luli. Ini yang tampak samping kiri dari warung emak. Ini yang setelah. Ini yang boleh dibilang sudah gambar jadinya ya, dari tampak depannya. Ya. Gambar tampak samping ya, perspektif. Tampak depan lagi. Nah, ini gambar yang dari atas depan lah ya, kalau kita lihat ini tadi. Ini kan gambar itu ya, dari yang mendesain lah. Tapi mungkin kita bisa modif mau seperti apa dari ini. Tapi ini gambarannya, kalau ini jadi pintu masuk di depan, ini pagar. Kalau ini dibuatkan, disesuaikan lah kalau menurut yang mendesain, semacam roster atau yang nuansa di pedesaan lah ya, kalau kita bilang mungkin bisa dari batu bata atau roster yang coklat itu. Tapi dalam eksekusinya nanti tentunya bisa kita rumikan. Ini dari samping. Ya. Kalau dari gambar itu aja Pak, yang lain saya pikir kalau gambar itu kan nggak perlu kita tampilkan lama ya. Tapi monggo masukannya supaya kita bisa bahas untuk ke langkah berikutnya. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau minta ditampil. Tampak depan ya. Yang ini atau yang ini? Ayo, ya. Kita masih ada 2 trap ya Pak? Ada apa? 2 trap. Ini rata atau gimana? Maaf saya masih. Ya. Ini rata apa? Ya, itu kalau jadi hasil semalam ngobrol-ngobrol itu bisa 2 macam. Bisa di dak atau mau dengan, kalau sekarang katanya alderon. Jadi kalau alderon tuh kalau nggak salah yang semacam PVC ya, kayak gelombang gitu tapi dari plastik. Kalau dengan mau kosnya rendah, lebih murah dengan alderon. Dan itu sudutnya 5 derajat pun sudah cukup untuk air, untuk menurunkan jalan air gitu. Tapi kalau di dak ya pasti jauh lebih mahal untuk biaya renovasinya gitu. Jadi kemiringannya udah ini Pak, kalau dengan alderon 5 derajat. Ya. Sekarang kan kita punya ini kan batas suci aja nggak akan tertutup separuh. Batas. Oh. Berarti kan yang lantai yang abu-abu itu ini kan ketutup ya. Sampai ujung sini apa? Ini ada 2 ini saya nggak paham juga ini. Apa ini masih bentuknya sama? Volume yang di cover itu masih sama? Apa udah beda Pak? Karena kan kita punya batas suci di sini nih, separuhnya terendam air kalau hujan. Terus di sini ada yang namanya wudu. Jadi wudu itu kalau lagi wudu separuhnya basah.
ini kan kalau misalnya ini panjang sampai sini, misalnya gitu ya, Pak, bagaimana? Ada dua gini nih. Ya. Maksudnya gimana itu? Ditanyakan aja. Jadi kalau dari gambar dari bentar saya lihat gambar dulu sampingnya. Ini kan sampingnya ya Pak, dari samping. Jadi pasti ada perombakan lah kalau dari ininya mengenai. Artinya batas suci yang di sini itu tercover ya. Coba Bapak ini deh Pak yang existing tadi. Ini jadi tempat wudhu itu yang di luar tuh tertutup gitu. Iya. Tertutup. Iya maksudnya waktu ya. Bapak tadi udah ada deh kayaknya yang Sekarang itu jangan ada sekarang. Tuh ini yang ini yang tampilan itunya. Ini escape. Hah? Tadi gambar yang samping ya? Ya. Kanan. Nah ini Pak. Ya. Ini kan ditutup separuh tuh sekarang. Nah ini ada trap yang ini nih. Itu kan cuma sampai separuhnya ini. Kalau baiknya kan batas suci yang di sini itu tercover. Jadi gambar tadi yang ada kolom pelakunya tadi mungkin ada di luar sini. Ya dari mungkin nanti gambarnya kita bisa lebih detail ke gambar yang ada ukurannya itu ya. Ya. Ini. Nah, ini kan batas suci. Samping ini kan? Itu kan harus kita lihat. Di sini kan ada, maaf, di sini ada pohon ya, ada tempat sampah ya. Ya, kalau ini covernya yang baru itu sampai sini, ini kan tangga, ini batas suci, ya kan? Berarti ada kolomnya itu di dekat tempat sampah Pak. Satu lagi di sini. Nah ini berarti kan nggak lurus begini Pak ya? Ini ada belok begini ya? Ya. Ini tercover juga gitu kan? Iya, jadi kalau kita lihat ukurannya Pak. Kalau itu dari sini ke sampai ujung sana kan nanti kolomnya itu 5 meter. Jadi kolom yang existing ini ya otomatis dibongkar semua. Kita bikin kolom yang titik-titik ini, mungkin saya perbesar dikit. Ya, ini nanti yang jadi tiang-tiang yang baru. Ya. Jadi kalau dari sini ke pinggir ini 5 meter, ditambah lagi, ini sepertinya kalau saya lihat ini yang kanopi kedua nih ibaratnya. Jadi ini ketutup sih kalau lihat. Cuma ya itu mungkin teknis di lapangan nanti yang kita bisa. Karena bentangan kolom kan paling enggak Pak 6 meter Pak. Jadi kalau dari sini ke sini itu ada 12, minimal ada 2 kolom. Nah ini existing kolom kita tuh yang nempel sama itu. Ini kalau dari gambar ini ya ideal kolomnya satu nih Pak. Udah keliling. Kemarin sebenarnya ada gambar 3 dimensinya tapi nggak sempat ke copy. Jadi nanti perlu diperhatikan lagi nanti kolomnya yang di sini nih Pak. Bentangan kolom kan biasanya 6 meter. Dari sini ke sini berarti 5 meter ya satu kolom. Apalagi ini katanya mau yang Bapak bilang tadi dirombak kolomnya itu mungkin yang di tengah ini apa ya? Iya, boleh dibilang ini keliling habis Pak. Itunya untuk tembok. Nanti ada kolom lagi di sini, ada kolom lagi di sini. Gitu ya. Kalau lihat di luar sih itu ada. Ya. Cuma yang di luar nggak banyak lah. Kalau lihat gambar ini kan tadi. Kalau lihat gambar paling kan di sini doang kolomnya. Tapi kalau yang di dalam kan ini kan keliling. Ya keliling itu dia kalau dari sisi estetikanya dia bilang emang sengaja dibuat begitu supaya apa ya kayak manis lah gitu. Juga kalau
kolom yang di sini ada berapa banyak kolomnya, jarak berapa meter, Ya Pak. sama ketinggiannya Pak mungkin ya? Ya kalau ketinggian udah Nanti gambar potongannya ketinggiannya berapa? udah diperhitungkan Pak, udah dihitung dia udah ngecek lah semua ke atas. Yang kemarin datang nggak ngecek cuma bagian dalam, tapi di sini udah digambarkan lah Kan kalau lebih kurang. sekarang yang di sini ini kan pendek nih Pak nih. Ya, Ya, nanti kan di rumah. yang pendek kan cuma di sini. Nah, yang pendek tuh, yang itu tuh sekarang tuh. Nah itu nanti kan kalau Oh. mau ditinggiin setinggi apa gitu. Nanti gambar potongannya mungkin bisa diminta. Kayaknya mungkin ada kali gambarnya kalau ketinggian berapa. Nanti kalau udah ini kan desain dasarnya. Iya. Pada dasarnya nanti kalau sudah mau dikerjakan apa Ini akan tadi konsultasikan. Apa tadi? Kalau ngedak kayak Alderon. Alderon. Ya, yang ini Alderon. Tadinya saya pikir kita mau pakai genteng yang kayak kan, keramik, tapi setelah lihat gambar desainnya, menurut saya nih lebih mudah emang dengan mau Alderon. Tapi kalau mau pakai dak kan biayanya jauh lebih mahal. Ya, gitu. Alderon bisa terlaksana dengan inilah lebih ringan. Dan kalau saya lihat desainnya ini, kelihatannya kita bisa misalnya langkah pertama awal depan dulu misalnya, nanti baru menyambung mungkin sisi kanan, sisi kiri, kira-kira gitu Pak kalau gambaran dari. di atasnya Alderan itu apa nanti ya? Plat gitu ya? Atap plat kali ya? Di atas Alderon. Yang itu. Ini Nah itu. risplangnya maksudnya ya. Bukan, ininya. Nah, Ini, ini kan genteng. iya, Ini nih. iya. Ya itu Alderon. Nah, itu bentuknya atasnya udah seperti apa? Kalau yang kita lihat kan ini ya apa namanya? Kalau misalnya lidah kan bawahnya terus ada lagi Mau, platnya terus atasnya. oh maksudnya plafonnya. Ya atasnya. Itu Alderan udah begitu. Ya kalau Alderan kan seperti spandek kan, begitu. Cuman udah cover gitu ya. Iya, tapi semalam sih saya ngobrol tanya ya, kalau mau manis ada plafonnya di bawah spandek. Ya, tapi kalau atas ya saya pikir udah kebayang lah Pak kalau gambar dari sini untuk yang dimaksud ini kan dia punya apa? Atasnya tuh udah begitu ya. Iya Pak. Bisa senada dengan ini ya. Iya, Dengan ini ya. iya pastilah. Gitu. Perlu diketahui juga Bapak-bapak sekalian, ini ternyata bukan asbes, tapi ini adalah onduline. Yang mana? Nah, ini yang ada sekarang. Onduline itu lebih bagus daripada asbes dan dia lebih lentur. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya mungkin mau lebih ini lagi gitu, lebih murah lagi ya itu onduline ini masih bisa dipakai. Gitu. Cuman memang kalau melihat dari desain ini kayaknya udah bisa dipakai Pak ya, ambil ini semua ya, diangkat semua ya. Maksudnya yang ini ya, Ini. asbes itu. Nah, ternyata begitu saya undang kakak saya yang orang sipil, Pak ini onduline, bukan asbes. Kalau asbes tuh yang abu-abutan di situ tuh, Ya. serpihannya banyak. Kalau onduline itu lebih mahal dan dia lentur. Waktu itu Pak Bambang kasih onduline nih semua. Nah, di atas itu yang sekarang berlumut itu bisa dicat ya, karena seperti itu kalau memang mau lebih murah lagi. Cuman kalau misalnya itu melihat desainnya aja dulu gitu. Kalau itu memang nggak cocok ya berarti ini semua diangkat semua Pak ya. Yang luar. Nah, yang Luar. luar. Ya, kalau dalam kan kalau sisi ini kan ibaratnya cuma ganti genteng. Ganti genteng tapi hasil pemeriksaan oleh Pak Atok itu mungkin supaya beda Pak Atok yang tukang dulu itu. Kan kalau genteng keramik sama yang ini kan beda itunya. Jadi rengnya yang diganti gitu. Tapi kalau kayu-kayunya sih yang dia lihat sepintas masih bisa dipakai. Yang tulangannya lah. Tapi ya pasti kalau namanya bangunan udah sekian puluh tahun, mungkin di sisi bagian yang bocor pasti ada juga penggantian. Cuma mungkin nggak banyak lah gitu kalau menurut saya. Ini saya mau tanya, pertama
Pantau udah ya? Udah ya, Sinan. Oh, ya. Pertama kita waktu itu kita bahas lah sebelum jadi gambar ini, membahas bahwa kita itu akan membuat kanopi, bukan kanopi yang namanya. Pertama akan mengganti genteng kan, mengganti genteng. Terus kemudian yang kedua arahnya memang tidak begini. Jadi misalnya dia tuh nyambung gitu, jadi dari atap terus langsung ke bawah seperti joglo Jawa gitu. Yeah. Nah, tapi sebenarnya nantinya pakai genteng. Tapi sekarang gambar kita agak beda. Dan yang saya ingin tanyakan itu kalau misalnya kita menggunakan sistem ini yang sekarang itu genteng yang atas ini apakah tetap diganti pakai genteng baru misalnya atau pakai genteng lama. Terus kemudian kalau kita nanti menggunakan sistem yang ini, apakah tulang-tulang ini yang sekarang ini akan dibongkar atau tidak? Karena kalau dibongkarnya juga ini cukup lumayan ini karena juga akan merubah nanti arahnya ke struktur yang bangunan ini dan kekuatan bangunannya ada di tiang-tiang ini, yang tiang sekarang ini. Tuh. Karena kalau saya lihat ini kan ada dua kanopi gitu kan, ada dua umpak gitu. Bagaimana kalau misalnya kita bikin satu kanopi aja gitu, jadi kanopi yang atas itu dipanjangnya sampai ke mana? Ya maksudnya sampai ujung sini sekali gitu kan. Jadi kalau dua kanopi, karena kalau dua kanopi nanti ada yang pendek juga gitu. Dan kalau misalnya bahannya alderon juga tidak usah dibongkar ini karena alderon itu ringan kan, beda dengan genteng gitu biasanya. Kira-kira gitu Pak. Ya mungkin bukan porsi saya untuk menanggapi masalah strukturnya ya. Kalau bicara ininya keliling, tapi kalau dari desain yang desainernya itu ya udah saya confirm Pak kalau ini dengan posisi gini gimana, yaitu kolomnya habis, makanya kolomnya jadi pindah ke ujung yang kalau kita ukur dari ininya dia bilang 5 meter kan ke sana. Jadi itu keliling habis. Tapi kalau menurut saya ya ini sih lebih yang kelilingnya dibangun mungkin hanya untuk nompang itu ya atap yang sekarang asbes ini. Tapi nggak tahu mungkin dulu sejarahnya Pak Aleh dulu itu existing dari awal ini bangunan itu udah ada ya itu. Ya, setahu saya sih dari itu. Akan menambah sih. Iya. Ibaratnya kalau bangunan kan ya kolom-kolom ini untuk struktur kekuatannya. Karena kalau alderon itu ringan seperti untuk kanopi garasi gitu. Jadi pakai istilahnya kalau kita bikin garasi pakai apa namanya holok atau baja ringan itu bisa gitu. Jadi sepertinya kalau misalnya memang lebih berat ini apa namanya sekarang Pak Kanto bilang atau genteng lebih berat. Tapi kalau pakai pakai alderon itu ringan, itu PVC yang bergelombang gitu, yang harganya juga agak lumayan lah. Gitu. Ya kalau konsultasi semalam sih antara 200 ribuan per meter perseginya kalau jatuhnya kalau itu alderon ya. Kembali ke mengenai genteng. Ya monggo aja, kalau saya pribadi sih maunya ganti genteng keramik karena konsepnya adalah menghilangkan kesan kumuhnya tadi tuh dari sisi genteng dan asbesnya yang abu-abu gitu kan warnanya udah enggak inilah. Tapi ya monggo aja, namanya kan kita diskusi ya dari gambar ini, kira-kira gitu. Saya mungkin ini yang tepat depan ini, pertama kan tamak depan. Sekarang ini kalau ada jemaah itu jemaah yang mau sholat bawa mobil itu agak kesulitan untuk cari parkir. Ya. Nah mungkin kalau sekarang kan masih digambarin taman apa aja ya? Mobil ada taman. Mana Pak? Ini? Ya, yang itu ya. Itu kanan kiri ya. Iya. Sekarang ini kan pohon yang posisi aslinya kan pohon-pohonan itu kan. Nah, apakah di situ bisa dimanfaatkan untuk jadi parkir miring atau gimana ya? Kalau saya lihat sih nggak mungkin kalau untuk parkir miring. Cuma kalau mau dikorbankan ibaratnya ya bisa di samping. Kan masih ada space kosong sekarang. Di sini kan ada kali kan parit kan nggak manfaat. Parit yang
Yang itu, yang kemarin itu Pak, yang bawah itu. Kalau saya kemarin sempat ngobrol sama Pak Rahmat, itu sebaiknya udah kita tutup aja itu, mau pakai apa istilahnya box saluran air atau mau ditimbun sekalian buat nambah luas ke sana gitu. Tapi ya bisa kita rundingkan lah kalau emang mau dibuat parkiran misalnya. Emang salah satu pemikiran saya juga sebaiknya buat ya katakanlah musafir yang lewat nggak bingung parkir gitu, karena parkir di situ ya bener-bener ibaratnya ban, kalau ke sana ban kiri ya ada masih di aspal 4 ban itu. Harusnya kan ada sedikit lah mepet ke sini gitu ya. Tapi kalau kita mau pepetkan ke sini, mungkin dari gambar yang ada di sini, sebentar saya lihat. Tapi air nggak akan masuk tuh kalau diratain. Air hujan misalnya, air di jalan, nggak akan masuk nanti. Kan ditinggikan itu. Nggak tinggi. Ya kan? Ininya. Jadi Harus itu. jangan ada. Iya, ada lebarin. Kalau air masuk. Ini kan Pak, kemarin paling bisa ini kalau menurut saya yang dipapas buat ya sedikit lah, paling enggak 1/4 badan itu bisa parkir di sini mobil, tapi nggak bisa untuk miring sih kalau itu. Ini juga yang sekarang dipagerin kan, kemarin lebih bisa mepet sebenarnya agak ke kiri. Kalau saran saya memang sebaiknya ini bisa dipepetkan buat itu. Jadi pokoknya di belakang itu Pak ya. Ya bisa lah kalau untuk dan ya atau di belakang ini, di belakang Di belakang itu, di belakang Belakang papan itu. nama itu, itu. di Ya, punya pokoknya itu. di depannya untuk parkir. Bisa Tapi kalau pohon yang merah sih memang harus ada itu karena kita untuk lahan ini debu ya. Panas ya. Yang lain di belakangnya Pak. Tapi kan kalau kita bongkar apa ya pasti nanti ditata ulang untuk tanamannya ya, untuk itu. Tapi ya, iya kan kalau lihat gambar itu tadi itu kalau dari gambar yang desainnya ya, tapi kan nggak semua ya, nggak semua kita itu. Terus yang samping kanan Pak, sekarang ada tangga itu, tangga itu. Ya. Itu kan itu kan tidak ditutup nanti kan Pak ya, karena itu kan yang sebenarnya tangga sekarang itu sebagian sudah masuk ke tanah Pertamina. Jadi sebenarnya ujung dari tembok yang hijau ini keliling, yang batasnya ya. Ya itu ujungnya patok. Ya. Saya hanya mengingatkan aja. Oh, tempat wudhu yang di luar itu udah Pertamina. Kalau itu agak enggak masih, karena kan miring gitu kan Pak. Miring gitu. Iya. Sebenarnya di patoknya ada di dekat pohon itu, pohon jambu. Tapi di sini, di ujung ini, di ujung Jadi miring tembok. begini ya? Ya, gitu. Saya ingetin aja. Ya, terima kasih Pak Aleh udah diingatkan. Memang perlu ya itu salah satu yang perlu kita rundingkan kan kalau ada hal-hal seperti ini. Iya. Kita nanti udah dipasang. Ya kelihatannya sih kalau lihat dari gambar ini ya batas kolomnya di situ, kesananya sih ibaratnya yang bangunan ringannya lah, nggak yang terlalu ini. Gitu. Insya Allah. Kalau WC sekarang kita itu atapnya harus genteng ya? Asbes, Pak. Asbes. Ya itu mungkin dalam pelaksanaannya kan juga nggak harus ini langsung kita ganti kan, misalnya kalau mau diseragamkan ya bertahap gitu. Tapi paling nggak ini grand desainnya seperti ini, tinggal kita mau melangkahnya ya tentunya koordinasi dengan
si kontraktornya atau tukangnya. Dan ini alhamdulillah kalau Pak Tusimin ini dia udah boleh dibilang pokoknya dia siap bantu, dan maksudnya dari sisi teknisnya dan gambar ini juga dari dia, termasuk RAB, tapi RAB-nya belum selesai yang dia akan siapkan gitu, dan itu semua gratis dari beliau gitu. Oh, ngebangunnya keren. Ya? Ngebangunnya keren. Madu aja bayar. Ya maksudnya kan jualan. Dan saya pikir ada mesin kopi ya kan. Enggak, mungkin gini sih, nanti dari RAB itu mungkin dibikin satu total berapa gitu kan. Nah, nanti mungkin kalau misalnya dia bisa, misalkan biayanya kan kita mungkin nggak bisa sekaligus, mungkin nanti dipecah-pecah gitu. Mungkin bagian ini dulu, bagaimana nanti kira-kira di RAB-nya juga dipecah-pecah apa bisa nggak gitu. Agak sulit kayaknya tuh kalau di itu apa ngitung jadi pecah-pecah gitu. Misalnya gentengnya dulu atas gitu kan. Terus kemudian tahap kedua baru layer yang kedua atau apa namanya kanopi Ya, gitu kan. ya. Nggak bisa Pak, nggak bisa, orang kita menarik dari atas ke bawah. Enggak kan, genteng itu kan genteng kan sendiri tuh. Genteng yang atap itu yang segini itu. Yang atas ini genteng ini kan dulu mungkin genteng dulu misalnya kan. Kalau ada biaya genteng dulu. Karena kalau nggak salah genteng aja kemarin berapa? 528 meter persegi ya? Gentengnya. 71 juta berapa tuh kemarin? Iya, dari saya hitungan saya kira-kira gitu Pak. Bentar saya lihat kalau ada. Oh, ini mana ya? Oh. Jadi kurang atap dulu misalnya. Nggak dulu. Oh, nggak ada itu. Ya kalau genteng aja keseluruhan itu 71, tapi dengan termasuk genteng keliling nih Pak. Oh, itunya. Ya, itu. Nah sekarang ya kalau kita paling nggak ini kan udah ada gambar desain yang udah jadi. KIA itu 1 meter persegi itu 14 14,5. 15 genteng dikali 9.600 1 meter persegi itu. Harganya sekarang per pieces 9.600. 9.600 sampai 9.700. Kemarin sih lihat 9.000 ya, saya hitungnya dengan 9.000 di Waktu saya beli kemarin 9.600. harga di Tokopedia, tapi ya itunya. Beli yang di Pamulang, saya beli di Pamulang. Belinya ke online sih. Pernah tuh suruh bawa sendiri. Iya. Terus kali berapa? 500 kali itu kan gentengnya tuh 1 meter persegi 14,5, jadi 15 meter persegi kali 528 meter persegi. 15 kali 500. Jadi 9.600 kali 15 dikali 528. Nah, Itu benar. ada segitu. Kalau untuk atapnya aja ini Itu belum ini apa namanya? Apa sih namanya? Hubungan. karpus. Kartu harganya 27. Merah. Itu 3.000. Suka ya? Itu bergenteng doang. Genteng itu keseluruhannya nih. Kalau untuk atap aja saya hitung kemarin jumlah genteng itu hitungan kasar ya. Kan total 184 meter persegi tuh kalau hitung square meternya dikali 184. ya meter persegi. Jadi satu panel 46 meter persegi dikali 4 kan? Oh, Dikali. kerucutnya. Iya, itu jadi dapatnya 2.668 pieces lah hitungan kasarnya kalau itu. Kalau untuk atap belum aja terus ini keliling. belum. Kalau yang keliling itu tadi totalnya yang kita butuhkan kalau keliling dengan itu genteng ya 3.600 lah gentengnya. Sorry. Bagaimana orang?
Enggak, 7.800 kalau gentengnya. Ya mungkin lebih detailnya nanti lebih itu ya Pak Rahmat ya. Pak Rahmat atau Pak Luli mungkin komennya monggo. Ya kalau saya beli genteng kemarin harganya 9.600, terus diisi orang Arabnya 9.700, ya orang Arabnya 9.600. Ya kondisi sekarang agak sulit itu ya, apalagi BBM naik apa kan efeknya ke mana-mana gitu. Ya. Ada lagi mungkin Pak? Itu kalau nggak ada lagi komen atau pertanyaan ya. Oh itu RAB-nya belum dibikin ya? Belum Pak, itu ya saya nggak berani ngejar-ngejar kan, namanya gratis. Alhamdulillah udah ada ininya sih. Tapi kalau bisa sih memang bisa sih Pak, untuk nanti kaitannya ke dari proposal itu. Ya nanti kita lihat dari hasilnya lah apa yang diinikan gitu. Tapi sempat saya udah sampaikan juga semalam kalau rencana kita bertahap lah, mungkin awal depan dulu apa gitu. Ya pada dasarnya sih kalau pengerjaannya bisa, cuma nggak ngitung RAB ininya lah kalau ini. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih waktunya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya rasa cukup pada pertemuan pagi ini. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.